Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke? Hari ini kita mau belajar pendidikan agama Islam, yaitu di bab 5, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Silahkan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, dan jangan lupa sholat duha dahulu sebelum memulai pelajaran, dan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah pengertian Nabi dan Rasul, pengertian iman kepada Rasul. Yang ketiga adalah Rasul-Rasul yang wajib diketahui. Sekarang kita bahas pengertian Nabi. Banyak yang mengatakan, apa ya bedanya Nabi dengan Rasul? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian Nabi. Nabi itu dalam bahasa, Nabi berarti orang yang diberi berita atau menerima berita. Itu dalam bahasa. Kalau istilah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang banyak. Itu adalah pengertian Nabi. Jadi syariat agama dan wahyu yang diterima itu dipergunakan untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan untuk orang lain. Itu adalah pengertian Nabi. Untuk selanjutnya kita bahas pengertian iman kepada Rasul. Kalian beriman tidak kepada Rasul? Kalian meyakini tidak adanya Rasul? Allah itu telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi pengertiannya beriman adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah memilih dan mengutus ke beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Contohnya Al-Quran. Rasul itu menerima Al-Quran, disampaikan kepada umat manusia. Ada contoh lagi. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Itu adalah pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah SAW itu menerima wahyu berupa sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada umat manusia yang beragama Islam. Landasan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia wajib beriman kepada Rasulullah adalah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan orang yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285.
Nah, selanjutnya ini ada nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Sudah hafal apa belum? Kita hafalkan. Semoga anak-anak sudah hafal 25 Nabi dan Rasul. Ada lagunya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Dzulkifli, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad. Sudah hafal? Yuk, kalau belum hafal, nanti lagunya dicatat dan dihafalkan. Selanjutnya adalah tanda-tanda iman kepada Rasul. Tanda-tandanya bagaimana ya iman kepada Rasul? Yang pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Yang ketiga, mempercayai bahwa 5 nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul asmi. Apa itu ulul asmi? Ulul asmi adalah rasul pilihan. Yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup daripada nabi dan rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan Rasul sebelumnya. Sifat wajib dan mustahil. Rasul itu punya sifat wajib dan sifat mustahil. Untuk sifat wajibnya ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Apa arti sidik? Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah adalah cerdas. Apa saja yang mustahil bagi Rasul? Yang pertama adalah kizib, artinya dusta. Kitman artinya menyembunyikan, khianat artinya penipu, baladah artinya bodoh. Jadi itulah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kita bahas untuk ulul asmi. Apa itu ulul asmi? Tadi Ustazah sudah menyebutkan di depan. Apa itu arti ulul asmi? Ulul asmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah SWT. Siapa saja yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul ulul asmi? Yang pertama adalah Muhammad SAW, yang kedua Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam. Yang bisa disingkat atau tidak lupa untuk menyebutnya itu disingkat Mimin. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah dalam bekerja dan mencari penghasilan, juga dalam perilaku sehari-hari, dalam ibadah, dalam memperjuangkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar itu? Berlomba-lomba dalam
kebaikan, dan juga mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Itu adalah yang mencerminkan kepada beriman kepada Rasul. Selanjutnya, fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar, dasar dan berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah SWT, sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak dan sebagai suri tauladan. Apa itu suri tauladan? Jadi teladan yang benar. Misalkan saja dalam kehidupan sehari-hari kita makan dan minum. Kalau menurut Rasulullah, makan dan minum itu harusnya dengan duduk. Makan dan minum harus berdoa terlebih dahulu dan memakai tangan kanan. Oke anak-anakku, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang tugasnya ya, untuk tugasnya yaitu uji kemampuan A, B, dan C halaman 45, 46, dan 47. Nanti tidak usah difoto dan tidak usah dikirimkan ke Ustazah. Insya Allah dalam suatu pertemuan nanti Ustazah akan memanggil kalian untuk mengumpulkan tugas tersebut. Oke? Cukup sekian dari Ustazah. Salam semangat dan lanjut untuk tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.